Oke, sudah saya record. Oke ya, saya sudah record. Kemudian sekarang saya share lagi. Oke. Ya, sebelum ke ini. Oh ya, sepertinya saya tidak mendengar teman-teman dari tadi ya. Cek. Coba ada tolong dong 1 2 yang coba pakai mikrofonnya. Tes. Dengar, Pak? Oke. Halo, Pak Anwar. Kalau gitu saya coba stop share dulu. Terus cek. Oke. Cek. Tolong salah satu atau dua menyalakan mikrofon biar saya bisa mendengar. Kayaknya saya tidak mendengar apapun dari tadi. Tes. 1 2 3. Oh, saya tidak dengar nih. Tes. Oh, Dengar, Pak? oke. Sepertinya pakai headset malah tidak. Oke. Oke ya. Oke, sekarang sudah terdengar. Tadi ada yang tes, oke terdengar. Oke, saya share lagi ya. Oke, langsung saja kita kalau punya operating system ya, oke Linux ataupun Windows, oke pasti punya file system. Oke, biasanya kalau kita buka di ini apa namanya Explorer gitu ya. Nah, ini kalau punya Linux begini ya, ada di home ya, kita defaultnya ada di home. Kemudian ya ada dokumen, download, desktop dan seterusnya. Kemudian misalnya kalau partisi lain ya defaultnya ada di sini ya untuk OS Linux-nya, kemudian partisi lain ada di sini misalnya. Ada di partisi data, ada di Windows, ada komputer dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ingin apa namanya? Kalau di Linux ya, kalau kita misalnya ingin melihat susunan partisi, kita bisa pakai di terminal ya sudo fdisk -l. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau di tempat saya ini ada 2 jenis storage ya. Di komputer saya ini ada 2 jenis storage. Yang pertama SSD, yang kedua pakai hard disk. Oke, yang SSD ini saya bagi ada 6 partisi ya. Oke, SSD yang cuma 250-an gigabyte itu saya partisi menjadi 6. Ada yang dipakai untuk operating system Windows. Di mana ya? Windows. Oh, yang ini ya. Ini Windows ya. Saya pakai dual boot ya, Windows. Kemudian di sini ada yang Linux, ini yang Linux FS. Kemudian yang lain itu bentuk keperluan booting ya, seperti EVI, kemudian Microsoft yang di reserve sama Microsoft buat Windows, dan ini juga EVI. Nah, ya, so far ini adalah partisi-partisi saya untuk storage untuk ini ya. NVMe ini SSD ya, 0N1P1. Ya, 0 ya. NVMe 0 N1. Ini ada 6 partisi. P1 2 3 4 5 6. Oke, ini device-nya apa namanya? Ini namanya NVMe 01 N1. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini dis 0 katakanlah ya. Ini SSD tadi ya. 238 GB. Oke, terus ini dibagi menjadi sekian. Nah. Kemudian satu lagi adalah hard disk ya, yang ini hard disk. Oke. Ini hard disk, oke. Ini hard disk dev SDA. Jadi biasanya kalau hard disk itu dia namanya itu SDA ya, SDA.
Kebetulan tidak ada partisi, jadi cuma SDA saja. Nanti kalau teman-teman coba aja di laptop masing-masing, kalau ada apa namanya, ada partisinya di harddisknya, nanti ada SDA 1, SDA 2 dan seterusnya. Nah, oke, jadi ini cuma ada satu partisi, tidak ada ya ini ya. SDA 1, sorry, SDA 1, cuma ada satu partisi. Tidak ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya saya punya flash disk ya, saya punya flash disk nih, USB. Kemudian saya tancapkan ke komputer, oke. Nanti dia juga bisa dikenali sebagai storage. Nah, sudo fdisk -l. Oke. Nah, oke, ini ada apa namanya? Device ya, storage namanya SDB ya. SDB ini 14,5 giga ya. Kemudian dia ada dua partisi, SDB 1 dan SDB 2. Nah, ini kebetulan ini adalah installer ya, Windows installer. Jadi ada dua partisi. Nah, oke. Kalau misalnya ya, oke. Kemudian teman-teman juga bisa tahu, oke, nanti, oke, jadi itu storage ya, storage dan pembagiannya. Ada storage, ada partisi ya, ada device sebagai disk dan storage. Oke, mungkin teman-teman nanti juga akan berkenalan dengan dev ya. Dev itu device. Jadi device-device yang ada di dalam Linux itu nanti ada di dev gitu ya. Jadi kita bisa ls dev. Nah, itu ada apa saja di situ. Nah, ya termasuk ini NVMe, tadi ya SDA1, SDA. Oke. SDA, mana SDA tadi? Ini NVMe, terus ini SDA ya, SDA, SDA1. Kemudian ya ini ada Nvidia. Nah, oke, kemudian ya VGA dan seterusnya. TTY. Oke, ini semuanya mewakili device. Jadi di dalam Linux, device itu nanti apa ya, di mount atau di apa ya istilahnya? Ya, direpresent ke sebuah file. Jadi ini file tapi dia sebenarnya merepresentasikan sebuah device. Oke. Jadi anything diperlakukan sebagai file, termasuk device. Jadi nanti ada sebuah file yang mewakili suatu device. Nah, ini ada stdin, stdout, stdr. Oke. Nah, ini untuk tentang device. Oke, kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh tentang partisi, bisa pakai aplikasi Gparted. Kalau di mana tuh di Linux ya. Oke. Ini biasanya kita kalau kita ingin mempartisi hard disk dan seterusnya itu kita bisa pakai ini. Nah, dan di sini kita bisa melihat selain ada partisi ya, ini kita bisa milih device yang mana ya, device-nya kita bisa pilih yang mana. Kemudian kita bisa melihat jenis file sistemnya. File sistemnya itu apa sebenarnya? Oke, file sistemnya apa? Nah, seperti tadi ini saya punya 6 partisi ya, 6 partisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang unallocated 1 MB is okay. Nah, di sini ada file sistemnya macam-macam. FAT32, ada yang anon karena ini punya Microsoft, di Resolve ya. Ada FAT32 ini untuk yang oke. Ini untuk boot ya. Ini dua ini untuk boot. Ini ya, FAT32 ini dua untuk boot. Kemudian di sini untuk Microsoft ya ini untuk apa? OS Windows itu NTFS. Jadi C ya kalau dilihat pakai Windows itu nanti ada C dan seterusnya itu pakainya ini NTFS ya. File sistemnya NTFS. Nah, ini juga NTFS. Oke. Ini juga untuk ini Windows RE Tools. Nah, untuk yang Linux itu ada di sini partisi nomor 6 itu file sistemnya namanya Extended File System atau disingkatnya EXT. Oke, EXT 4. Ini generasi yang keempat. Ada banyak EXT sebenarnya. Ya, mulai 1 2 3. Ya, dulu waktu saya kuliah sempat pakai XT3 dan XT2. Nah, sekarang sudah pakai XT4 semua, Extended File System. Oke. Nah, itu singkat cerita. Jadi kita sebenarnya sehari-hari sudah berkenalan atau bersinggungan, berinteraksi dengan file system. Pertanyaannya adalah, apa itu file system? Ada yang bisa jawab? What is file system? Halo, halo, suara saya masih terdengar? Masih, oke. Yuk, ada yang pengen jawab? Apa itu file system?
Oke, tidak ada yang tahu. Ya, file system ini tadi jenisnya ya, jenis file system ya, FAT32, XT dan seterusnya. Ya, file system Indian adalah sebuah, kita bisa katakan sebagai sebuah manajemen ya, sebuah metode atau ya cara atau ya metode ya. Oke, untuk memanage atau mengelola file-file yang ada di dalam komputer kita. Oke, kita bisa artikan file system itu dengan pengertian singkat itu sebuah metode atau pengelolaan ya, sebuah cara untuk mengelola file system di dalam komputer kita. Dan jenisnya ini macam-macam, ada FAT32, ada XT dan TFS. Itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya seperti FAT32, dia bisa maksimal satu blok itu berapa byte, nah, berapa megabyte. Nah, itu punya kapabilitas masing-masing. Jadi kalau kita punya hard disk ya, kalau kita punya hard disk, nah atau punya storage ya, entah hard disk entah NFC, itu nanti mau dibagi menjadi beberapa blok. Setiap bloknya ukurannya berapa byte atau berapa megabyte atau kilobyte. Lalu nanti cara strukturnya bagaimana, tabelnya gimana, tabel untuk lookup tabelnya. Nah, itu cara mengelola itu nanti adalah file system. Dan setiap file system, setiap jenis file system punya cara dan metode untuk pengelolaan file-file itu sendiri. Termasuk mengelola blok-blok di dalam storage atau SSD atau hard disk gitu ya. Nah, oke. Kita berkenalan dengan Linux file system. Di sini kita sudah ya tadi sudah kita lihat sekilas ya. Jadi file system di Linux itu oke. Nah, oke ya ini tadi jenis-jenisnya ya. Ya intinya untuk mengorganisasi file-file, data-data di dalam komputer kita. Nah, kalau di Windows ada C, ada D kalau kita pakai root aja. Nah, kita pakai root aja. Nah, oke. Jadi kita pakai root. Di sini pakai root. Jadi maunya adalah root. Ya, disingkat slash atau simbolnya slash. Oke ya, slash. Oke, ini kita Ctrl C. Jadi tadi sudah nggak ada. Oke, clear. Oke, ls sudo ls. Nah, ya jadi kita ada root ya, di sini ada root. Nah, jadi yang paling tinggi itu root. Kalau di Windows ada C, ada D, kita ada root. Nah, kemudian di dalam root itu nanti ada anak-anaknya tadi ya. Ada home, kemudian ada bin, ada boot, ada opt, ada sbin, ada tmp, ada proc, ada snap, ada usr, nah, ada dev, run, mnt, sys, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini root ya, ada boot, bin, dev, etc, lib, proc, root, sbin, tmp, usr, var. Ini diurutkan based on abjad ya, alfabet. Bukan based on size atau apapun. Ini cuma dari nama ya. Nah, kemudian dari masing-masing subfolder ini atau subdirectory ini itu nanti punya macam-macam fungsi ya. Jadi masing-masing punya fungsinya sendiri. Oke, tentu saja boot itu dipakai untuk keperluan booting. Jadi nanti kalau komputer itu nge-boot itu larinya langsung ke folder ini boot. Nah, di manakah letak? Nah, ini ada grup. Apa itu grup? Ya, grup itu sebuah manajemen ya untuk mengatur kalau kita booting mau pakai OS yang mana. Kalau kita pakai dual atau multiple OS. Jadi misalnya kayak laptop saya itu ada Windows, ada Linux. Waktu ngebut saya mau pilih mana, Ubuntu atau Windows. Nah itu mau pilih yang mana. Itu nanti diatur oleh grup. Nah, grup config. Oke. Bin itu isinya binary ya. Binary itu dipakai untuk menyimpan executable file dari program-program yang built-in OS. Seperti yang kemarin kita jalankan di komen ya di terminal, itu adalah program yang dipanggil lewat command. Nah, interface-nya CLI, command line interface. Bukan pakai GUI. Nah, jadi program yang kita jalankan lewat terminal itu adalah program built-in OS. Binary-nya, executable-nya ada di bin. Ya, cat, gzip, ls, mv, rm, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini kan kita pakai ls gitu ya, ls. Terus kita pakai misalnya cat gitu ya. Cat apa ya? MATLAB desktop log. Nah, ini adalah program-program
ya, yang binary-nya ada di folder bin. Oke, berikutnya dev. Ini untuk device ya. Hardware components atau device ya, hard disk ya, keyboard. Nah, sebenarnya semua device yang ada di komputer itu nanti dimasukkan ke folder ini dev. Nah, dan ini isinya file-file di sini itu file yang merepresentasikan device, file yang mewakili sebuah device di dalam komputer. Oke, misalnya tadi ya, min_l itu dev. Nah, oke. Oke. Ya, ini semua device. Nah, oke. Oke. Ya. Ya, tadi saya tunjukkan ada SDA untuk hard disk, NVM untuk ini apa namanya? SSD, TTY itu untuk terminal ya, TTY terminal to you, HDA, saya lupa HDA, kemudian random, null, dan seterusnya. Ini untuk device. ETC itu untuk configuration. Nah, ini untuk configuration. Nah, bash RC ya, bash RC ini variabel-variabel yang kita pakai di bash, di lingkungan bash, di terminal ya. Jadi kalau kita jalankan terminal itu kita menjalankan bash shell. Nah, bash RC itu berisi config-config yang ada untuk terminal ini. fs tab, init tab, passwd, shadow, initd, x11. X11 ini untuk grafik ya. X11 ini untuk grafik. Kemudian network, ini initd ada network untuk HTTPD, name, dan seterusnya. Intinya etc itu untuk konfigurasi. Nah, kita bisa lihat ya. etc misalnya x11 apa ya? Oke, coba xinit. Oke. Ya, ini isinya untuk config ya. Accession, coba accession. Session.d misalnya. Atau gini aja, xwrapper.conf. Ya, ini isinya konfigurasi. Ya, nanti pasti ada parameter-parameter, kemudian ada nilai yang dimasukkan. Oke, coba lagi ya. Kemudian apa ya? Session.option. Iya. Ya, ini isinya config-config. Atau kita mau coba config untuk jaringan misalnya ya, coba kita init etc initd, kemudian networking. Oke, nah ini isinya config-config. Nah, oke, dan seterusnya. Ya, dibikin pakai script ya. Jadi ini bisa pakai script, bisa pakai ya, kebanyakan pakai script, bisa cuma tulisan terus ada nilainya, variabel sama nilainya. Nah, ini kalau kebanyakan ini isinya apa namanya? Pakai script cara nulisnya ya. Nah, ini kan pagar pentung /bin/sh min-e, kemudian di sini path-nya ini, run dir-nya ini, run network, kemudian ini konfigurasinya. Oke. Interface yes dan seterusnya. Oke. Oke. Next, home. Nah, home ini untuk user. Jadi jadi kalau kita buka terminal pertama kali emang di home ya. Home ini nama saya Anwar gitu ya.
Kemudian di sini ya ada folder-folder standar seperti dokumen, download, desktop, kemudian ada public, kemudian ada seperti picture, ada videos, dan seterusnya. Oke, nah itu ibaratnya kayak di My Document ya, bukan ya, kayak di user, terus namanya kalau di Windows gitu. Nah, oke, jadi punyanya user tuh ada di sini ya. Jadi sebenarnya kalau desain dari OS itu kalau user nanti pengen kerja ya ada di sini. Kalau pengen nyimpan dokumen di sini, kalau download ada di sini, kalau nyimpan gambar ada di picture, video ada di video, musik ada di musik dan seterusnya. Oke. Oke, ini sepertinya Zoom-nya berakhir 10 menit lagi, nanti langsung join aja di Zoom yang sama. Saya kurang tahu padahal ini saya sudah pakai yang Zoom license ya. Ya nggak tahu kenapa. Pokoknya nanti kalau Zoom-nya habis, join lagi di link yang sama ya, yang ada di Skele. Oke. Oke, next. Home lib. Ya, ini untuk library. Oke, kita bisa lihat ya. ls lib. Nah, oke. Di lib ini macam-macam ya, tergantung untuk kebutuhan. Lib untuk sistem D itu nanti ya kalau waktu membahas tentang booting ada. Kemudian untuk ya macam-macam, untuk init, oke, ya dan seterusnya. Oke. Oke. Kemudian proc ya, ini untuk pseudo directory. Jadi kalau pengen membuat apa ya, struktur hierarki virtual ya, itu ada di proc gitu ya. Oke. Jadi ini hierarki yang pseudo ya, ya virtual ya, nggak realnya nggak kayak gitu gitu. Oke. Oke, ada di proc. Oke. Kemudian root ini untuk root ya. Oke. Ini folder root ya, bukan slash ya, bukan folder slash. Jadi di sini sendiri itu ada root ya. Oke, ada folder root, bukan yang slash. Yang slash itu memang ya root dari seluruh file system yang di OS Linux. Nah, oke. Kalau root ini ya untuk root aja gitu ya, les root. Nah, oke, nggak boleh sudo dulu. Oke, nggak ada apa-apa di root saya. Oke, cuma ada. Oke, ada folder itu, folder aneh. Sepertinya itu folder yang dibuat oleh aplikasi WPS. Ya, ada tulisan Cina-nya. Oke. Kemudian ada sbin, ini mirip seperti bin ya. Tapi ini untuk keperluan sistem. Jadi kalau bin aja itu program-program isinya untuk keperluan user, ya manipulasi file, ls, cat, jadi yang untuk keperluan-keperluan standar ya. Nah, kalau yang sbin ini binary ya, isinya binary untuk sistem, untuk sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Oke, seperti power off untuk matikan, mount untuk memasang hard disk ke folder tertentu, dan seterusnya. MKFS, FSCK, dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya TMP, ini temporary ya, untuk temporary, dan itu akan dikosongkan secara apa namanya berkala gitu ya. Kemudian ada USR, ini untuk user ya, user program. Jadi kalau kita install ada di sini biasanya. Misalnya di sini ada, oke, user misalnya bisa coba lokal, ada apa aja di sini. Nah, di sini saya pakai CUDA. CUDA ini untuk install ya toolsnya NVIDIA biar kita bisa pakai GPU, bisa ngoding pakai GPU. Oke, teman-teman nanti kalau mungkin ngambil kelas data science atau big data, nah itu bisa salah satu toolsnya pakai GPU gitu ya. Oke, ya macam-macam. Coba di bin ada apa aja? Atau di sbin nggak ada. Nah ini contohnya MATLAB. Saya install MATLAB, nah makanya ada di user lokal. Gitu ya. Oke. Kemudian ya ada bin-nya juga. Ini untuk binary program ya. Documentation include itu apa header ya, header kalau kita mau include di suatu file. Library biasanya gabungan ya. Ini headernya di sini library-nya.
Oke, lokal, ya lokal seperti tadi sbin untuk sistem, src source, ya source. Kalau kita mau compile kernel misalnya kernel Linux, nah itu ada di source gitu. Help ini untuk ini kalau kita pengen tahu ya, pengen tahu fungsi dari suatu komen, kita bisa pakai man ya, man ls. Oke, itu isinya adalah petunjuk bagaimana cara menggunakan perintah ls. Nah, oke, misalnya man fdisk, ada nggak? Oh ada. Oke, fdisk ini untuk tadi ngecek disk ya. Oke, kemudian kalau kita ingin mencoba-coba di dalam Linux system, kita bisa apa namanya ya pakai komen-komen yang berhubungan dengan tadi ya, seperti df. Oke, df sepertinya sudah ada yang ngepost di Skele ya, yang di awal-awal kuliah, df untuk mengetahui disk usage ya. Oke, mungkin bisa kita kasih parameter .h biar enak ya, biar enak lihatnya. Nah, ini saya punya file sistem apa saja jadi di dalam komputer saya gitu ya. Ada udev, oke, 3,8 GHz, maunya di dev. Nah, device 3,8 GB. Ada temporary file system, ada di run. Kemudian ada nvmp n1p6. Nah, itu ada di sini, apa namanya, root ya, maunya. Ini temporary file system semua nih, yang tmfs tmfs nih. Oke. Kemudian ada yang ini untuk untuk keperluan booting Linux ya, EVI isinya, boot EVI ada di NVMe 0 N1P5 partisi 5. Ini untuk data ya, untuk data. Oke, data hard disk ya. Tadi kan ada SSD, ada hard disk. Nah, ini hard disknya ada di sini, media Anwar data. Nah, jadi ini sama Linux itu di mount ke sini. Jadi by default saya cuma pakai partisi ini saja ya. Ini saja. Nah, tapi karena saya tadi di dalam file explorer atau Nautilus itu saya mengakses data di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya data. Oke, ini storage lain. Ini hard disk. Kalau tadi hard disk tadi SSD ya, ini hard disk. Nah, ini di mount ke /media tadi. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sini ya. ls media Anwar. Nah, di sini ada data. Oke. Nah, ini adalah isi di dalam hard disk saya tadi. Oke, ada conf data, ada di storage, ada hobi, installer, lab, maksum, musik, dan seterusnya. Oke. Oke, kita misalnya kalau kasih parameter. Oke, gini. Nah, oke. Oke, ini ya tadi isinya dari hard disk yang ini. Oke. Nah, berikutnya. Kalau saya pengen coba partisi lain ya. Nah, tadi kan saya kan pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai punya banyak partisi ya, diantaranya ada yang dipartisi dipakai untuk Windows ya, untuk keperluan Windows. Nah, oke. Nah, ini isinya Windows ya, biasanya ada program file, program data, nah ada Windows, kemudian ada users gitu ya, ada users di sini. Oke. Nah, itu tadi kita lihat ya di sini, itu dia di mount ke mana nih tadi? Oh, nggak kelihatan. Ya sudah. Kita ls aja di /media Anwar. Nah, ada Windows di sini ya. Ada Windows. Nah, berarti saya tinggal ke Windows. Nah, oke. Jadi sudah di mount ke sebuah apa namanya? Folder /media Anwar Windows. Kalau yang data tadi yang ada di store di hard disk sendiri itu ada di /media Anwar data. Nah, itu masalah mount ya, mount suatu device ke suatu folder. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Mungkin ini dulu yang apa namanya? Saya tunjukkan untuk file system Linux. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Oke, tidak ada yang bertanya sepertinya. Oke, kalau tidak ada kita bisa coba Fuse ya, Fuse. File system in user space. Nah, teman-teman bisa mengakses demo ya, demo yang ada di itu apa namanya Git ya.